Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sampai pada hari ke-15 bulan suci Ramadan, bertepatan dengan hari Jumat. Pada kesempatan ini saya akan bacakan naskah khutbah Jumat saya yang dipersiapkan untuk dibacakan di Masjid Al-Aqsa kampus Unhas Tamalandria. Namun karena situasinya tidak memungkinkan karena pandemi corona, sehingga untuk sementara kita mematuhi aturan pemerintah untuk kita diharapkan bahwa melaksanakan ibadah dulu di rumah. Namun tetap saya akan bacakan naskah khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh alam semesta, di mana seluruh umat manusia telah bersaksi kepadanya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah bersumpah di hadapan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui dirinya sebagai makhluk dan siap untuk menghambakan diri. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa Islam sebagai nilai, dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya. Islam rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk penghambaan dan ketundukan kita pada hari ini dengan memenuhi panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'ah. Hai yang sudah ada iman di dalam dirinya, sudah ada modal iman di dalam jiwanya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah, bersegera ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sebenarnya lebih baik bagimu seandainya tahu di balik rahasia di balik itu. Seandainya mau mempelajari rahasia di balik itu. Setelah melaksanakan ibadah Jumat, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi ini, carilah rezeki berdasarkan profesi kita yang terkadang menggiring kita untuk lalai dari tugas-tugas kehambaan adalah persoalan rezeki, karena terkadang rezeki dimaknai hanya sempit, rezeki hanya dimaknai sebagai materi. Di akhir ayat ini Allah menyampaikan, wallahu khairur razikin, akulah pemberi rezeki yang baik, yarzuqu liman yasha bighairi hisab, aku akan memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki
tanpa batas. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah. Berdasarkan perhitungan waktu pergerakan bulan Kamariah, bertepatan dengan 8 Mei 2020 berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari bulan Syamsiah 2020 Masehi. Bumi bergerak pada porosnya, berotasi dengan kecepatan yang konstan dan teratur 1700 km per jam, menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Pergerakan bumi pada porosnya diikuti dengan bergerak pada garis sedarnya dengan kecepatan 107.000 km per jam, menyebabkan terjadinya pergantian musim, bergerak pada garis sedarnya, dan akan kembali pada posisi semula setelah beredar selama 365 hari, kembali posisi ke semula. Itulah yang disepakati sebagai tahun baru 1 Januari. Seluruh yang tercipta, apakah itu tanaman, hewan, diri manusia, udara, air, matahari, bulan, serta segala peristiwa adalah ayatnya. Semuanya adalah bahan renungan untuk memikirkan dan menemukan kebesarannya, kemahakuasaannya, dan jalan untuk lebih mengenal dirinya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah ayat, tanda kebesaranku, tanda kekuasaanku bagi orang yang cerdas berpikir. Surat Ali Imran ayat 190. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Ramadan dan bulan Mei bagi bangsa Indonesia adalah bulan pendidikan. Bulan pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas jiwa, kualitas keberagamaan, kualitas sumber daya manusia. Tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang mulia. Begitu pula tujuan pendidikan nasional adalah menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penanaman akhlak mulia dan kajian ilmu dalam berbagai tingkatan satuan pendidikan. Sehingga pada kesempatan ini saya mencoba memilih tema khutbah, keutamaan menuntut ilmu. Barang siapa yang ingin dunia, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang ingin akhirat, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Berbagai keutamaan ilmu pengetahuan antara lain, ilmu dibutuhkan untuk menata kecerdasan berpikir. Siapakah sebenarnya yang cerdas berpikir? Dalam bahasa Quran disebut dengan ulul albab. Cerdas berpikir adalah orang yang mampu memadukan zikir dan fikirnya, kapan dan di mana saja, pada posisi bagaimanapun, mengkaji ciptaan Allah, mengkaji ayat-ayatnya, baik yang tertulis wahyu maupun yang tercipta, realita, peristiwa, tesis, teori, hukum, sains, serta memiliki kesadaran bahwa tidak ada yang diciptakan Allah yang sia-sia, dan merendahkan diri, menghambakan, menyerahkan dirinya kepada Allah, termasuk ke Sang Khalik. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sumber dari kecerdasan berpikir adalah ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, apakah itu pendidikan formal, informal, dan non formal. Untuk mendapatkan berbagai pengalaman hidup, potensi kecerdasan dimiliki oleh setiap manusia, built-in di dalam diri setiap manusia, bersumber dari Yang Maha Cerdas. Begitu pula potensi sikap, kemuliaan, kejujuran, keadilan, kepedulian, kecerdasan, semuanya sudah ada di dalam diri
yang ditiupkan bersama ar-ruhnya mengiringi proses perkembangan diri, mulai dari satu titik kehidupan stem cell menjadi triliunan sel, membentuk tubuh, membentuk badan fisik manusia. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Potensi kecerdasan dan kemuliaan dapat diaktualkan pada berbagai tatanan kehidupan, meskipun terkadang dipersepsikan dengan standar yang berbeda oleh setiap manusia. Sebagai contoh, keadilan terkadang dipersepsi dan distandarisasi berbeda oleh orang yang berbeda. Yang kedua, ilmu dibutuhkan untuk mengenal diri dan lingkungan, serta aktualisasi potensi diri. Pengetahuan tentang diri, tentang alam lingkungan, begitu pula pengetahuan tentang Tuhan sangat penting untuk menata diri, melakoni peran kehambaan dan kehalifaan kita. Pengetahuan tentang diri maupun lingkungan merupakan jalan untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal sifat dan eksistensinya. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini terdapat ayat-ayatku, tanda kebesaranku, tanda kemahakuasaanku, tanda kasih dan sayangku bagi orang yang meyakininya. Begitu pula dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak pernah memikirkan jantungmu betapa tidak pernah berhenti berdetak? Keyakinan yang kokoh harus dilandasi dengan pemahaman yang mendalam, membutuhkan pengetahuan yang benar. Dengan mempelajari diri, akan kita kenal diri. Barang siapa yang mengenal dirinya akan lebih mengenal Tuhannya. Man arafa nafsi, faqad arafa rabbi. Begitu pula dengan mempelajari keberadaan alam semesta, berbagai peristiwa akan kita menemui kebesaran Tuhan. Hadirin sidang jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Diri manusia tersusun dari badan fisik materi yang tersusun dari triliunan sel membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk jantung, ginjal, paru-paru, saling berhubungan membentuk suatu sistem tubuh. Konsisten melakukan fungsi dan perannya sebagai bahan renungan untuk membesarkan dan mensucikan Allah. Jantung melaksanakan fungsinya mulai dalam rahim, terlahir di permukaan bumi, tidak pernah berhenti berdenyut sampai batas akhir kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batas waktu yang tidak mungkin maju dan tidak mungkin mundur sedikit pun. La yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Denyutan nadi yang normal dapat menumbuhkan kesadaran akan nikmat Allah yang patut kita syukuri. Badan fisik materi tersusun dari non-fisik in materi, badan energi atau bioplasma, di mana bersemayam jiwa dan ruh. Kualitas jiwa akan mempengaruhi kualitas badan fisik, begitu pula sebaliknya. Peningkatan kualitas badan fisik maupun badan non-fisik membutuhkan ilmu dan pengetahuan. Makanan yang bergizi, makanan yang halal dan thayyibah. Jiwa yang berkualitas akan tercermin dalam tindakan perilaku yang berkualitas, berakhlak mulia. Seperti yang terwujud pada pribadi Rasulullah sebagai sosok manusia yang paripurna, manusia yang paling mulia, karena keluhuran akhlak yang terbentuk melalui proses dengan tahapan-tahapan kehidupan, mulai dari sejak lahir sampai diutus menjadi Rasul. Dari kecil sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Setelah umur 40 tahun, kurang lebih 23 tahun, dididik langsung oleh Allah melalui wahyu, mulai diperintahkan untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah. Setelah itu ayat-ayat kauniyah sama dengan proses pembelajaran pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, ilmu dibutuhkan dalam proses peningkatan kualitas jiwa dan keberagamaan. Proses untuk mencapai kualitas diri dan jiwa tertinggi al-mutmainnah dan pribadi yang al-muslimun berserah diri dilakukan dengan dasar keilmuan. Untuk melaksanakan praktik ibadah ritual yang bermakna dan muamalah yang bertanggung jawab dengan kesadaran kehambaan dan kehalifaan. Makna dari ritual kehambaan yang dilaksanakan selayaknya mempengaruhi tugas-tugas muamalah sebagai khalifatullah. Apapun pekerjaan kita, sebagai pedagang, sebagai dosen, sebagai pejabat publik, sebagai pemerintah, sebagai rakyat, sebagai ibu rumah tangga, keduanya mestinya saling berhubungan dan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas diri. Ibadah ritual pada hakikatnya proses untuk peningkatan kualitas diri dan kualitas keberagaman kita. Salat melatih diri untuk menyatukan frekuensi dengan Tuhan, merasakan kedekatan, komunikasi dan kontrol di luar salat. Ketika melaksanakan tugas kehalifaan dalam berbagai profesi, salat yang benar
dapat mencegah pelakunya berbuat keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dengan ilmunya akhirnya akan mendapatkan posisi yang mulia, derajat yang lebih tinggi baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah 51 ayat 11. Karena ilmuwan yang berakhlak mulia akan menciptakan kedamaian, peradaban yang mulia, peradaban yang rahmatan lil alamin, peradaban yang dapat memudahkan turunnya berkah langit dan bumi sebagai jalan kesejahteraan. Baldatun taibun wa rabbun ghafir. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang berikutnya, ilmu mengokohkan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Iman dan ketakwaan yang tercermin dalam sikap dan perilaku, amalan yang baik yang dilakukan secara konsisten dan istiqamah, merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas kemuliaan, kualitas iman dan ketakwaan sebagai tangga menuju pada penyerahan diri secara total kepadanya al-muslimun. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan hanya sekedar beriman, tingkatkanlah imanmu, tingkatkanlah ketakwaanmu sampai mencapai predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dimensi dunia ini sebelum mencapai predikat yang tertinggi al-muslimun. Pribadi-pribadi yang memiliki kualitas takwa yang sebenar-benarnya takwa, pribadi yang berserah diri total, memiliki predikat jiwa yang tenang, bahagia, al-mutmainnah, akan mendapat pengakuan sebagai hamba dan panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala azza min qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bisani ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa yaqdihal hajat. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum wazkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.